Ini bukanlah kutu air guys, tapi kumpulan mikroorganisme yang lebih kecil dari kutu air. Sebut saja infusoria. Gampang kok buatnya teman-teman. Cukup 3 hari saja sudah bisa buat infusoria ini. Di usia 1-2 hari setelah menetas, biasanya buraya masih makan kuning telur yang berada di bawah perutnya. Nah, setelah 3-4 hari itu, cocoknya makan infusoria ini. Kenapa nggak kutu air, nggak pelet halus, ataupun ya kuning telur gitu? Nanti akan saya jelaskan di video ini, sambil saya rincikan proses pembuatan infusorianya ya. Tapi jangan lewatkan like dan subscribe-nya dulu. Support channel ini lewat like, komen, dan subscribe, serta share dan notifnya jangan lupa ya. Di video sebelumnya saya pernah bahas ya proses pembuatan infusoria yang menggunakan telur teman-teman. Tapi kali ini berbeda ya. Saya akan memberikan 2 tips biar teman-teman bisa coba di rumah. Sebelumnya saya mau luruskan dulu kenapa pakannya tidak menggunakan kuning telur ataupun pelet halus ya. Buraya ikan bisa kok makan kuning telur dan pelet halus sebenarnya. Cuma nggak semua buraya itu mau makan pakan yang mati teman-teman, apalagi yang nggak ada gerak gitu, karena sifat alaminya buraya biasa akan lebih aktif pada pakan yang hidup. Selain itu, penggunaan pakan kuning telur ataupun pelet bubuk biasanya mudah mengotori wadah pembesaran kita teman-teman. Selain penggunaan pakan keduanya tadi, kutu air juga sebenarnya bagus kok teman-teman. Hanya saja beberapa buraya yang lebih kecil biasanya kesulitan untuk makan kutu air ini karena ukuran kutu air yang lebih besar dibandingkan mulut buraya gitu. Makanya sangat saya sarankan di sini penggunaan pakannya adalah infusoria. Ya misalkan teman-teman setelah 1 minggu lebih baru teman-teman menggunakan kutu air itu. Oke, tipsnya di sini ada 2 ya teman-teman. Yang pertama saya menggunakan sayuran. Sayuran di sini bisa menggunakan sawi, mau kol juga bisa. Cukup 1 atau 2 lembar saja untuk wadah 1 liter. Kemudian kita rebus sampai lunak ya. Tujuannya perebusan ini agar sayuran lebih lembut dan mudah dimakan oleh bakteri ataupun mikroorganisme tersebut. Sehingga ya proses perkembangbiakan infusoria ini lebih cepat ya teman-teman. Kemudian yang perlu kita siapkan di sini adalah air bekas ikan. Air ini tidak perlu sampai yang kotor ya teman-teman ya. Yang penting air bekas ikan aja gitu. Terus jangan diberikan obat ataupun garam gitu ya. Karena biasanya garam dan obat itu dapat menekan pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme gitu. Setelah itu masukkan sayuran yang telah lunak ke wadah yang kita siapkan. Kemudian jangan lupa tutup dan disimpan di tempat yang gelap ya, biar proses perkembangbiakannya lebih cepat. Prosesnya ini biasanya setelah 2 hari sudah tampak infusorianya ya. Dan di hari ketiga, infusoria ini bertambah banyak teman-teman, seperti di video ini. Proses pemberian pakan infusoria ke buraya ini nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Cukup 3-4 sendok saja. Dan tergantung kepadatan ikan teman-teman dan wadahnya ya. Oke, tips kedua ini sangat gampang teman-teman. Selain sayuran yang tadi kita bahas, penggunaan tempe ataupun tahu bisa juga dipakai buat ngundang infusoria ini. Nah, prosesnya seperti apa? Di sini saya menggunakan tempe ya teman-teman ya.
Jadi potongannya ini hanya sebesar kelingking saja. Ya 1-2 buah aja untuk wadah 1 liter juga teman-teman. Kemudian untuk airnya sama seperti tips sebelumnya ya. Nah, pada hari ketiga infusornya ini bakal banyak sekali teman-teman. Kumpulan-kumpulan halus yang berada di tepian wadah ini itu adalah infusoria semua. Proses pemberian pakan infusorianya sama seperti tips pertama ya. Misalkan nggak mau pakai sendok, pakai pinset juga oke teman-teman. Teman-teman bisa lihat infusoria ini cocok buat ikan ya, karena ukurannya lebih kecil dari mulut ikan, jadi memudahkan buraya untuk makan yang namanya infusoria ini. Bisa dilihat juga di sana ada kutu air yang ukurannya lebih besar dari mulut ikan ya teman-teman. Saya rasa video kali ini sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman pecinta ikan, terutama ikan cupang. Like dan komen serta subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sobi.